Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sepasang pedang petir raksasa melintas di udara, dan beberapa pilar angin langsung terpotong menjadi dua sebelum menghilang menjadi hembusan angin kencang. Pada saat yang sama, cahaya keemasan melintas di dalam beberapa pilar angin, dan serangkaian pusaran raksasa, yang masing-masing berukuran sekitar 1 hektar, muncul di dalamnya. Pilar angin bergetar saat mereka ditarik ke dalam pusaran emas yang muncul di dalamnya, menyebabkan mereka dengan cepat hancur. Dalam menghadapi serangan gabungan dari sepasang makhluk tahap Grand Ascension, fenomena alam yang menakutkan itu terhalau dalam sekejap mata. Setelah keluar dari badai, tabut suci Ing Spirit dengan cepat terbang keluar dari ngarai. Selama sisa perjalanan, Han Li dan yang lainnya tidak menemui bahaya penting lainnya, dan mereka akhirnya tiba di wilayah Rasroh setelah sekitar setengah tahun. Han Li dan yang lainnya berdiri di depan bahtera raksasa, memandangi tembok kota alami di kejauhan yang dibentuk oleh rangkaian pegunungan bergelombang yang terhubung. Di luar tembok kota besar ini, sebuah gunung raksasa yang tingginya ratusan ribu kaki dan menembus langsung ke awan bisa terlihat di kejauhan. Di tengah gunung ada serangkaian pagoda segitiga yang tersebar hampir di seluruh gunung. Kubu roh langit yang sangat terkenal dari ras roh ada di depan. Berbeda dengan benteng, sebenarnya lebih akurat untuk menyebutnya kota. Fungsinya mirip dengan kota surga dalam yang bertindak sebagai penghalang terhadap invasi asing. Namun, di mana kami telah menyiapkan formasi super untuk mencakup seluruh wilayah dua ras kami dengan pengecualian kota Deep Heaven, pinggiran wilayah ras roh sebagian besar terdiri dari lanskap yang sangat berbahaya bagi tentara untuk dilintasi, jadi mereka hanya perlu khawatir menjaga beberapa lokasi strategis. Secara total, ada 7 benteng ini di ras roh, jelas Mo Jianli. Benteng ini dijaga dengan sangat baik, tapi jika kita ingin melewatinya, kita seharusnya dapat melakukannya dengan mudah. Apa menurutmu kita harus melakukan itu atau memasuki kota melalui cara yang lebih konvensional? Mo Jianli tampaknya telah mempertimbangkan ini sebelumnya, dan dia segera menjawab, kami tidak meminta audiensi dengan Raja Roh terlebih dahulu, dan saya tidak ingin sepatah kata pun menyebar tentang jimat petir Sanxing, jadi saya pikir kita harus mendekati Raja Roh secara rahasia. Kamu benar, Brotermo. Kalau begitu, mari menyelinap di sekitar benteng ini ke ras roh, Han Li setuju. Silver Moon dan Zhu Guo'er juga tidak berani mengajukan keberatan. Dengan demikian, bahtera raksasa itu mengubah arah dan mulai terbang ke samping. Sementara itu, di dalam sebuah bangunan persegi panjang di gunung raksasa di belakang tembok kota alami, ada seorang wanita cantik setengah baya yang tampak berusia 30-an, menilai dinding putih yang penuh dengan formasi rune yang tak terhitung jumlahnya dengan alisnya sedikit berkerut. Fluktuasi abnormal baru saja muncul di salah satu bagian formasi di dinding, dan meskipun sangat redup, itu menunjukkan bahwa harta yang sangat kuat telah muncul di dekat benteng. Kalau tidak, itu tidak akan terdaftar sama sekali pada formasi ini. Dengan mengingat hal itu, wanita itu memanggil seorang bawahan untuk memasuki ruangan, dan roh berbaju besi segera masuk ke ruangan sebelum membungkuk dengan hormat. Saya memberi hormat kepada Nyonya Tianjian. Pergi dan lihat area nomor 3, ada fluktuasi abnormal yang tercatat di sana, wanita itu segera menginstruksikan. Iya Nyonya, penjaga roh menjawab dengan hormat sebelum keluar ruangan. Beberapa saat kemudian, sekelompok lebih dari 100 penjaga roh meninggalkan Spirit Sky Stronghold untuk memeriksa wilayah di mana tabut suci Ing Spirit baru saja terdeteksi. Pada titik ini, tabut suci Ing Spirit sudah ratusan ribu kilometer, jadi para penjaga secara alami tidak dapat menemukan apapun. Alis wanita itu semakin berkerut setelah mendengar hasil pencarian mereka. Fluktuasinya sangat samar, dan itu bisa jadi tidak lebih dari alarm palsu, tetapi untuk beberapa alasan,
dia tidak bisa menghilangkan perasaan tidak nyaman yang terus-menerus ini. Mungkin sudah waktunya baginya untuk beristirahat. Setelah memikirkan masalah ini dengan hati-hati, wanita itu memutuskan bahwa paranoianya hanya disebabkan oleh kelelahan karena terlalu banyak bekerja, dan dia segera melupakannya sama sekali. Sementara itu, Han Li dan yang lainnya terbang di atas badan air hitam pekat dengan diam-diam. Untuk beberapa alasan, Han Li telah menyimpan tabut suci Ing Spirit, memilih untuk memaksimalkan output dari cahaya spiritual pelindungnya untuk membentuk penghalang cahaya yang menutupi area sekitar 1 hektar, meliputi Silver Moon dan yang lainnya. Mo Jianli juga terbang sambil mendukung penghalang cahaya yang sedikit lebih kecil. Gumpalan kabut kuning berputar di luar penghalang cahaya, dan suara aneh sesekali terdengar dari air hitam di bawah sebelum berdampak pada penghalang cahaya. Akibatnya, dua penghalang cahaya akan melengkung sedikit atau bergetar hebat pada saat-saat tertentu, seolah-olah mereka maju melalui semacam medan gaya yang kuat. Tiba-tiba, suara melengking yang tajam terdengar, dan bayangan hitam keluar dari air di bawah sebelum terbang langsung menuju penghalang cahaya Han Li dengan kecepatan luar biasa. Han Li mengangkat alis saat dia menjentikkan jari ke bawah, dan bayangan hitam dikirim terbang kembali lebih cepat dari sebelumnya. Ini adalah binatang kecil yang menyerupai bibrida kura-kura, dan itu sepenuhnya berwarna kuning gelap dengan cangkang berduri tajam dan leher pendek dan gemuk. Serangan Han Li yang tampak ringan tapi dipenuhi dengan kekuatan yang sangat menakutkan, dan bahkan harta kelas atas kemungkinan besar akan langsung hancur. Namun, setelah jatuh kembali ke air hitam, binatang kecil itu dapat dengan cepat menstabilkan dirinya dan tampaknya tidak mengalami cedera yang berarti. Ia kemudian mengeluarkan tangisan kesakitan sebelum terjun lebih dalam ke dalam air, tidak berani menyerang penghalang cahaya di atas lagi. Ada cukup banyak binatang kecil ini di hamparan air ini, dan satu atau dua akan melompat keluar hampir pada waktu yang ditentukan untuk menyerang penghalang cahaya di udara, tetapi semuanya ditolak oleh Han Li dan Mo Jianli dengan mudah. Setelah terbang selama beberapa jam, Han Li dan yang lainnya akhirnya muncul dari wilayah ini, dan barisan pegunungan subur tanpa akhir terlihat di depan. Kami akhirnya memasuki wilayah sebenarnya dari ras roh. Racun alami dari danau air hitam tidak terlalu sulit untuk ditangani, tetapi binatang kodok hitam itu benar-benar menyebalkan. Kehebatan ofensif mereka tidak semua itu luar biasa, tetapi stamina dan daya tahannya sangat luar biasa, bahkan tahap integrasi tubuh akan kesulitan untuk melepaskannya, kata Silver Moon dengan senyum lega. Jika bahtera rekan Daois Han bisa digunakan untuk melintasi danau, maka kita tidak perlu khawatir tentang binatang kodok hitam itu. Sayangnya, bahtera itu rentan terhadap pembatasan di dalam air hitam, jadi itu kecepatan jauh lebih lambat daripada yang bisa kita lakukan melalui penerbangan, jawab Mo Jianli sambil tersenyum. Ini bukan hanya tabut suci Ing Spirit milikku, sebagian besar harta karun terbang di dunia akan sangat terpengaruh saat terbang di atas danau ini. Lemparkan binatang kodok hitam itu ke dalam campuran, dan tempat ini benar-benar wilayah yang sangat berbahaya untuk dilalui. Tidak heran kalau ras roh belum mengerahkan penjaga ke area ini. Karena itu, ini telah membuat kita jauh lebih mudah untuk menyelinap ke ras roh dalam waktu sesingkat itu. Sayang sekali bahwa Dark Tooth Beast tidak memiliki sesuatu yang berharga untuk ditawarkan, binatang lain kaliber mereka biasanya akan jauh lebih berharga, kata Mo Jianli sambil membelai janggutnya dengan senyum tipis. Binatang kodok hitam itu tidak memiliki inti iblis, dan tubuh mereka tidak dapat dimurnikan menjadi harta atau pil, jadi tidak menarik minat apapun. Seandainya tidak demikian, kemungkinan besar tidak akan ada lagi binatang buas di area itu. Baiklah, sekarang setelah kita sampai di sini, kita telah menyelesaikan setengah dari tujuan kita, kita hanya perlu melakukan perjalanan ke wilayah tengah ras roh untuk bertemu Raja Roh sekarang. Selama sisanya perjalanan kita,
kita masih harus fokus pada sembunyi-sembunyi, jadi jangan mengungkapkan identitasmu kecuali kita benar-benar harus melakukannya, kata Han Li dengan percaya diri. Mo Jianli dan yang lainnya semua mengangguk setuju. Karena itu, Han Li melepaskan tabut suci Ing Spirit sekali lagi, tetapi pada kesempatan ini, dia mengecilkannya secara signifikan sehingga panjangnya hanya lebih dari 100 kaki, dan penampilannya juga diubah menyerupai bahtera terbang biasa. Setelah itu, Han Li mengayunkan lengan bajunya ke udara, dan beberapa boneka kristal iblis tahap tempering spasial muncul di hadapannya. Cahaya spiritual melintas di tubuhnya, dan aura mereka tiba-tiba menjadi sangat mirip dengan makhluk roh artefak. Selama kita tidak menghadapi terlalu banyak masalah, boneka-boneka ini seharusnya cukup untuk menangani semuanya saat kita beristirahat di dalam bahtera, kata Han Li sambil tersenyum tipis. Itu ide yang bagus. Makhluk-makhluk dari perlombaan roh artefak itu muncul dari artefak, jadi mereka tidak terlalu berbeda dengan boneka-bonekamu ini, Mo Jianli terkekeh sebelum hanyut ke dalam bahtera terlebih dahulu. Dia diikuti oleh Silver Moon dan yang lainnya, dan Han Li berada di belakang, memasuki bahtera hanya setelah semua orang melakukannya. Beberapa saat kemudian, bahtera terbang hitam bergetar sedikit sebelum berangkat ke kejauhan. Sementara itu, di tempat tertentu di wilayah tengah perlombaan roh, ada dua makhluk Ascension Stage Agung yang memiliki sedikit kemiripan satu sama lain mendiskusikan sesuatu secara misterius di dalam paviliun yang dikelilingi oleh lapisan batasan. Selama percakapan mereka, terdengar bahwa istilah jimat petir Sanxing diangkat beberapa kali. Pada saat yang sama, ada 5 lencana batu giok tembus pandang yang melayang di udara di dalam pagoda putih murni di area terbatas yang misterius dari ras roh. Lencana batu giok masing-masing panjangnya sekitar 1 kaki dengan busur petir keemasan sesekali berderak di permukaannya. Ras roh memiliki populasi yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan ras tetangga, dan Han Li dan yang lainnya secara khusus memilih rute yang lebih terpencil, jadi mereka secara alami bertemu dengan sangat sedikit makhluk roh. Dari beberapa makhluk roh yang mereka temui, tidak ada dari mereka yang mencurigai boneka kristal iblis berdiri di tabut suci Ing Spirit, dan beberapa makhluk roh artefak bahkan menyampaikan salam kepada saudara mereka. Boneka-boneka itu menanggapi salam itu atas perintah Han Li, dan tidak ada kecurigaan yang muncul. 2 bulan kemudian, bahtera itu akhirnya sampai di kota Jade Smoke, kota terbesar di wilayah Spirit Rache. Dekat dengan 100.000 kilometer jauhnya dari kota ini adalah tanah suci dari seluruh ras roh, Conchealet Spirit Mountain. Raja roh tinggal di gunung ini bersama beberapa penjaga suci yang telah bersumpah untuk tinggal di gunung selama mereka hidup. Menurut aturan ras roh, area dalam radius 15.000 km dari gunung ini adalah wilayah terlarang yang tidak dapat diakses oleh makhluk roh manapun di bawah tahap integrasi tubuh. Bahkan mereka yang berada di atau di atas tahap integrasi tubuh tidak dapat memasuki bagian atas gunung tanpa undangan dari Raja Roh, mereka hanya bisa berlama-lama di bagian bawah gunung untuk waktu yang singkat. Beberapa tahun yang lalu, Raja Roh tiba-tiba menyatakan bahwa dia akan mengasingkan diri untuk mengembangkan teknik rahasia misterius, dan dia mewariskan tugas untuk mengawasi ras roh kepada beberapa roh kudus yang paling terpercaya sebelum benar-benar mengisolasi dirinya di gunung menolak untuk bertemu siapapun. Sesuatu seperti ini tidak pernah terjadi di masa lalu, dan itu secara alami menciptakan kehebohan besar di ras roh. Namun, Roh Kudus juga merupakan tokoh yang sangat berwibawa, dan di bawah upaya gabungan mereka, setiap kerusuhan besar dapat dielakkan, tetapi tentu saja ada banyak desas-desus yang muncul. Suasana tegang telah menyelimuti seluruh ras roh selama periode waktu ini, dan Han Li dan yang lainnya mengetahui semua ini dalam perjalanan ke sini. Mereka cukup terkejut dengan perubahan tak terduga dalam ras roh ini, tetapi itu tidak mengubah tujuan mereka untuk bertemu dengan Raja Roh. Lagi pula,
Raja Roh telah membuat kesepakatan dengan tahap kenaikan agung asing tidak lama lagi, jadi dia jelas merencanakan sesuatu secara rahasia daripada benar-benar berkultivasi dalam pengasingan. Terlepas dari apa yang direncanakan Raja Roh, Han Li dan Mo Jianli bertekad untuk mendapatkan jimat petir Sanxing. Setelah diskusi singkat, mereka memutuskan untuk memarkir tabut suci Ing Spirit di dekat kota asap giok, meninggalkan Silver Moon dan yang lainnya, bersama dengan semua boneka kristal iblis. Setelah itu, keduanya melakukan perjalanan menuju Gunung Roh tersembunyi bersama. Bahkan jika sesuatu terjadi selama pertemuan mereka dengan Raja Roh, mereka berdua akan dapat menjaga satu sama lain. Setengah hari kemudian, Han Li dan Mo Jianli tiba di Concealet Spirit Mountain secara diam-diam. Han Li mendongak dan disambut oleh pemandangan gunung rimbun setinggi lebih dari 100.000 kaki dengan rangkaian pelangi 5 warna di atasnya. Murid Han Li segera berkontraksi sedikit setelah melihat ini. Dia bisa merasakan tekanan spiritual yang sangat luar biasa yang berasal dari gunung roh tersembunyi ini, menunjukkan bahwa itu adalah harta yang sangat kuat yang tidak kalah dengan pegunungan ekstremnya. Menarik. Raja Roh telah sepenuhnya menyegel tempat ini dengan mengorbankan pengungkapan bentuk asli Gunung Suci, sepertinya benar-benar ada sesuatu yang mencurigakan terjadi, renung Mo Jianli dengan suara penasaran. Jelas bahwa dia juga melakukan pengamatan yang sama dengan Han Li. Sepertinya Raja Roh telah menetapkan beberapa batasan yang sangat kuat di sini, haruskah kita mendaki gunung ini? Han Li bertanya, mengapa tidak? Pembatasan di sini memang cukup kuat, tetapi tidak cukup kuat untuk menghentikan kita. Selain itu, jika kita tidak menampilkan sebagian dari kekuatan kita, Raja Roh bahkan mungkin tidak bersedia memberi kita audiensi. Kamu tidak kedinginan sekarang, kan, rekan Taois Han? Mo Jianli terkekeh. Tentu saja tidak, aku sangat ingin melihat ini sampai akhir, jawab Han Li dengan senyum tenang. Dan setelah diskusi singkat, keduanya memutuskan untuk berpisah. Mo Jianli membuat segel tangan saat dia mulai melantunkan sesuatu, dan lingkaran cahaya putih muncul di sekujur tubuhnya. Setelah itu, tubuhnya melebur menjadi genangan cairan transparan, yang dengan cepat meresap ke dalam tanah. Sedikit keterkejutan melintas di mata Han Li saat melihat ini, dan dia segera mengayunkan lengan bajunya ke udara, melepaskan jimat yang meledak menjadi rune ungu yang tak terhitung jumlahnya, yang membanjiri tubuhnya sebelum hancur menjadi awan kabut ungu. Begitu kabut memudar, Han Li juga menghilang di tempat. Jimat itu tidak lain adalah jimat gaib zenit tinggi yang telah disempurnakan Han Li belum lama ini. Dia sangat jarang menggunakan jimat ini setelah mencapai tahap integrasi tubuh, tetapi itu tidak berarti jimat itu tidak lagi berguna baginya. Sebaliknya, karena jimat itu disempurnakan menggunakan teknik rahasia dari alam abadi sejati, kemanjurannya akan meningkat seiring dengan basis kultivasi Han Li. Sayangnya, bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan jimat ini sangat langka, dan dia telah menghabiskan persediaannya di masa lalu. Bahkan setelah membuat kemajuan pesat di basis kultivasinya, dia hanya mampu menyempurnakan beberapa jimat ini, jadi dia tentu saja tidak akan menggunakannya dengan mudah. Dengan kemampuannya saat ini, sangat jarang dia harus menyembunyikan dirinya, tetapi dia harus menyelinap ke gunung roh tersembunyi ini untuk bertemu dengan Raja Roh secara rahasia. Setelah mencapai tubuh yang tidak penting, Han Li naik ke udara dan melayang menuju gunung di depan. Begitu dia memasuki gunung roh tersembunyi, dia bisa dengan jelas merasakan beberapa lapisan fluktuasi pembatasan menyapu tubuhnya, tetapi mereka sama sekali tidak dapat mendeteksinya. Senyum tipis muncul di wajah Han Li saat melihat ini. Jelas bahwa setelah mencapai tahap Grand Ascension, jimat gaib zenit tingginya menjadi lebih manjur. Dengan demikian, dia tidak ragu lagi saat dia melayang lurus ke atas menuju puncak gunung. Melalui koneksi indera spiritual, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Mo Jianli juga telah melakukan perjalanan ke gunung entah bagaimana,
dan dia diam-diam melewati medan berbatu gunung tanpa halangan apapun. Karena itu, keduanya mendaki gunung dengan cara yang benar-benar sembunyi-sembunyi. Sepanjang jalan, mereka kadang-kadang bertemu dengan beberapa penjaga roh, yang semuanya mengenakan baju zirah dengan warna berbeda dan memiliki aura yang kuat. Sebagian besar dari mereka berada di tahap transformasi dewa dan tahap tempering spasial, yang menjadikan mereka makhluk bermutu tinggi di antara ras roh, tetapi di gunung ini, mereka hanyalah penjaga biasa. Tampaknya gunung suci ini benar-benar dijaga dengan sangat aman, tapi itu pasti tidak akan menghentikan sepasang makhluk panggung kenaikan besar seperti Han Li dan Mo Jianli. Han Li melayang ke atas gunung tanpa hambatan, dan dia dengan cepat mencapai titik tengah, di mana dia melihat sebuah bangunan ungu besar di kejauhan. Ada seorang pria parubaya berjubah putih yang duduk di setiap sisi pintu masuk gedung, dan di antara kedua pria itu, salah satunya botak, tetapi memiliki sepasang fitur yang anggun dan halus. Adapun temannya, ini adalah pria yang sangat mengerikan dengan lubang dan benjolan di seluruh wajahnya dan bola api merah menyala di kepalanya. Namun, yang menarik perhatian Han Li bukanlah penampilan mereka. Sebaliknya, itu adalah salah satu dari mereka berada di tahap integrasi tubuh tengah, sementara yang lain adalah makhluk tahap integrasi tubuh akhir. Mungkinkah ini adalah dua roh suci yang bertanggung jawab untuk mengawasi semua urusan di Gunung Suci? Bahkan ketika dia merenungkan semua ini, Han Li tidak berhenti sejenak dan dengan cepat melewati gedung. Mata dari dua makhluk roh tahap integrasi tubuh tetap tertutup rapat, tampaknya benar-benar gagal mendeteksi Han Li. Senyum tipis muncul di wajah Han Li setelah melihat ini, dan dia baru saja akan melanjutkan ketika bangunan itu tiba-tiba mulai berdengung keras dan berkedip dengan cahaya ungu. Siapa yang ke sana? Kedua makhluk roh itu segera membuka mata mereka sebelum menyerang satu demi satu. Proyeksi Buddha 4 lapis baja yang tingginya sekitar 10 kaki muncul di belakang roh botak yang berada di tengah kilatan cahaya yang bersinar, dan proyeksi itu memegang lencana 7 warna yang segera disapu ke bawah. Pilar cahaya pelangi meletus, menembus langsung ke tanah, sementara makhluk roh lainnya melepaskan jaring api merah dari bola api di atas kepalanya, yang turun tepat di belakang pilar cahaya pelangi. Pilar cahaya jatuh beberapa ribu kaki ke tanah dalam sekejap mata, menabrak sosok transparan dan segera memaksanya untuk mengungkapkan wujud aslinya, itu tidak lain adalah Mo Jianli. Sebelum memiliki kesempatan untuk bereaksi, jaring merah sudah ada di atasnya, dan itu meledak menjadi api yang menghanguskan dari atas. Ekspresi Mo Jianli menjadi sedikit gelap setelah melihat ini, dan dia mendengus dingin saat dia menyapu lengan baju ke atas untuk melepaskan semburan ki putih. Nyala api yang datang langsung ditarik ke dalam ki putih setelah melakukan kontak, namun saat senyum dingin muncul di wajah Mo Jianli, jimat merah tiba-tiba keluar dari api sebelum meledak menjadi benang merah yang tak terhitung jumlahnya. Detik berikutnya, lampu merah menyala dari tubuh Mo Jianli, dan rantai merah menyala muncul di sekelilingnya sebelum langsung mengikatnya dengan erat.